tetapi juga menjadi panggung untuk mempererat ikatan sosial dan kebersamaan di antara sesama masyarakat. Perbedaan pilihan dan warna partai politik sempat membuat suasana menghangat. Merajut harmoni usai pemilu dengan agenda pemilihan kepala daerah sudah menanti akan dibahas. Inilah Dialog Pasca Pemilu 2024 dari Gedung FISIP Kampus Universitas Sriwijaya. Baik, teman Pro 2 dan juga hadirin, kami mohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih, boleh duduk kembali. Baik, teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, Pesta Demokrasi atau pemilihan umum pemilu sudah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Setiap kita diharapkan dapat merajut kembali hubungan dan silaturahim yang mungkin sempat terputus karena berbeda pilihan. Terutama perbedaan pilihan seperti halnya juga yang perlu diperjuangkan dengan narasi-narasi yang saling menyerang dan menjatuhkan lawan politik. Ini akan kita bahas karena kita akan berbicara tentang merajut harmoni usai pemilu, dibahas dalam Dialog Pasca Pemilu di Gedung FISIP Kampus Unsri Bukit Palembang. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ada dua narasumber, salah satunya adalah, ada yang tahu? Geleng-geleng nih Pak. Oke, di sebelah saya ini adalah Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pak Andika Pranata Jaya. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita masih menunggu Ketua Jurusan FISIP Unsri ya, Pak M. Husni Tamrin yang sedang mobile di perjalanan. Semoga akan segera hadir. Ada juga teman-teman mahasiswa FISIP Unsri. Mana nih yel-yelnya? Yel-yelnya boleh? Mahasiswa FISIP Unsri. Mahasiswa berpolitik, mahasiswa berdedikasi. Oke, keren. Saya sapa terlebih dahulu ya, Pak Andik, apa kabar nih? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Kayaknya kita seumuran ya? Iya. Beda 1-2 tahun ini Betul. sama mereka. Saya generasi Z juga sama. Generasi Z, sering lupa-lupa berarti nih. Enggak ya? Baik Bung, boleh cerita nih, sejauh ini pemilu kan sudah selesai, pemilu 2024 di 14 Februari. Nanti kita cerita tentang apa catatan-catatannya di KPU Provinsi Sumsel, tapi lagi sibuk apa nih sekarang? Saat ini kami sedang menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur Sumatera Selatan nanti di bulan November. Kami lagi running persiapan itu. Saat ini kami sedang membentuk badan ad hoc. Badan ad hoc itu lembaga-lembaga di bawah KPU untuk yang membantu penyelenggaraan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Kami lagi mempersiapkan itu semua.
kecamatan di Sumatera Selatan ini kan ada 241 kecamatan. Kami sedang menyiapkan semua panitia pemilihan kecamatannya. Nah, mulai hari ini kami sedang menyiapkan panitia pemungutan suara. Panitia pemungutan suara itu penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan desa. PPS. PPK udah, PPS ini sedang kami siapkan. Oke. Sebelum kita ke Bung Andika lagi nih, saya mau tanya. Teman-teman kemarin pemilu ada yang jadi PPK ya namanya? PPK, PPS, PPS. KPPS Ada? itu yang ini loh, yang kalau dilantik jadi KPPS yang bisa beli mobil. Oh itu, yang katanya DP Pajero itu ya? DP Pajero itu. Ada? Boleh tunjuk tangan? Ada? Oh enggak ada nih, mahasiswa berpolitik tadi katanya. Ada ya, nggak mau ngaku aja nih, ada nih pasti nih. Ini punya pengalaman kan kemarin? Nanti punya catatan ya? Tapi itu mahasiswa boleh kan ya Bung? Boleh, jadi setiap warga negara yang sudah 17 tahun punya KTP itu boleh jadi KPPS, boleh jadi PPS, boleh jadi PPK. Jadi kan begini, prinsip pemilu kita ini kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah makanya penyelenggara pemilunya siapa ya? Kami warga negara juga. Kemudian pemilihnya siapa? Kita juga. Kemudian yang menyelenggarakan proses pemilihannya siapa? Ya kita-kita juga. Yang akan dipilih siapa? Ya dari kita-kita juga sebenarnya. Jadi semuanya itu berasal dari kita semua. Tinggal kita berperan sebagai apa dalam penyelenggaraan pemilunya. Oke, kalau kemarin banyak di beberapa media sosial itu mengatakan bisa beli mobil, itu beneran? Enggak, jadi kan gini, itu kami beruntung dan bersyukur. Selama ini orang nggak kenal dengan KPPS, tapi barangkali karena waktu itu pelantikannya serentak, ribuan orang gitu, jadi menarik kan hal-hal yang agak berbeda di Indonesia sekarang ini kan bisa jadi guyonan, bisa jadi lawakan, ya bisa jadi cacian juga. Makanya kami beruntung jadi orang lebih kenal dengan KPPS, lebih kenal dengan penyelenggara pemilu. Nah kalau yang kemarin dari 14 Februari itu apa catatan yang bisa jadi catatan untuk di Pilkada nanti November? Yang pertama kita ada persentase kenaikan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara. Voters turnout-nya tinggi. Untuk pemilih presiden kita dari 6 juta pemilih di Sumatera Selatan, 85%-nya hadir di tempat pemungutan suara. 6 juta DPT? 6 juta DPT. 6 juta sekian ya, 85%-nya hadir di tempat pemungutan suara. Kemudian untuk pemilu legislatif ya dari sama-sama 6 juta ini, 84, sekian persennya itu juga hadir di tempat pemungutan suara. Jadi persentase pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara itu tinggi. Kalau kita mau cek misalnya random nih, ini teman-teman kemarin yang ikut pemilu datang ke TPS angkat tangan. Yang datang ke TPS? Yang datang ke TPS. Banyak ya? Banyak. Banyak. Betul. Nah, Betul. Pertanyaan saya, kemarin ada suatu strategi juga yang kami kembangkan ke seluruh kabupaten kota, ke seluruh para pihak. Kami menjadikan TPS-TPS itu sedapat mungkin apa istilahnya? Instagramable, gitu lah. Jadi setiap orang yang datang ke TPS itu pada hari itu saya langsung minta cek data di internet, kemudian di data kami. Setiap orang yang datang ke TPS itu pasti dia selfie, pasti dia posting, pasti dia upload aktivitas di TPS. Jadi datanya begitu ditarik dari lihat Instagram, lihat media sosial. Lihat media sosial, karena kan kalau kita hari-hari seperti ini kalau kita lihat tren, kita harus lihat media sosial. Tren dulu ya. Jadi itu kan data yang memang bisa kita pakai dan valid. Trennya seperti apa? Trennya naik, langsung naik. Di jam 10, jam 11, jam 12 siang, rata-rata semua orang hari itu postingannya hari itu TPS. TPS. Jadi kami berkeyakinan ini partisipasi pemilih juga naik. Yang kedua, saya alumni sosiologi. Jurusan saya sosiologi dulu. Saya S1 saya sosiologi, S2 saya kebijakan publik di FISIP ini juga. Jadi kami melihat sosiologi pemilih pada hari itu. Kemudian setiap orang memposting ini dengan keinginannya masing-masing. Kemudian psikologi pemilihnya sederhananya begini. Zaman sekarang ini Mbak Grani, setiap orang yang sudah punya foto terbaru di HP-nya masing-masing pasti diupload, pasti diposting,
pasti ada komen. Pasti show gitu ya. Pasti show off. Makanya kami berupaya untuk membanjiri hari itu dengan hashtag-hashtagnya pemilu segala macam. Nah, itu salah satu cara kita juga untuk meningkatkan partisipasi. Nah, dari situ kita juga bisa menarik orang yang agak malas-malasan datang ke TPS, dia tertarik untuk datang. Oke, menarik ya. Nanti kita bicara tentang Gen Z-nya juga. Oke. Kita sambut terlebih dahulu nih ada Pak M. Husni Tamrin. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman, silakan. Nih kata teman-teman nih Pak, katanya Pak, panggilannya Pak Aam gitu ya. Bener ya? Saya dibuat bocoran loh. Apa kabar Pak? Silakan mikrofonnya. Alhamdulillah baik. Mikrofonnya boleh Pak Aam? Saya boleh ikutan panggil Pak Aam ya? Oh boleh. Sibuk nih Pak, sibuk apa nih Pak? Lagi nguji katanya? Iya, ada ujian doktor ya. Oke, baik. Kita duluan loh Pak, tadi kita ngobrol sama Bung Andika nih. Kita bicara tentang bagaimana pemilu di 2024, tepatnya di 14 Februari. Nanti saya ke Pak Aam nih, saya ke Bung Andika terlebih dahulu, saya masuk ke Gen Z-nya. Oke. Nah, kan Anda beberapa waktu lalu mengatakan bahwa didominasi oleh mereka-mereka ini. Bagaimana partisipasi mereka? Partisipasinya tinggi. Jadi cuma kami nggak mengukur motif. Karena kami kan nggak punya kompetensi untuk mengukur motif. Tapi partisipasinya tinggi. Partisipasinya tinggi, dugaan saya kalau saya ngobrol sama teman, karena kami nggak mendata kenapa motifnya, ya karena mereka mau memposting semua aktivitas di TPS. Jadi itu salah satu faktor yang membuat generasi Z ini datang ke TPS. Yang kedua, saya nggak yakin apakah memang semata-mata itu. Nah, maka kami cek juga di di level apakah ada kesadaran yang terbangun dari teman-teman Gen Z ini. Hasilnya? Hasilnya kesadarannya sih belum terlalu terbangun ya. Sadar untuk datang ke TPS itu menyalurkan hak pilih sebagai warga negara itu belum terlalu terbangun. Terus yang memotivasinya apa? Ya satu, nggak ingin ketinggalan apa yang in hari itu. Oke, itu tadi ya, ternyata Itu tadi. media sosial membantu teman-teman di KPU. Makanya kami dari sejak awal selalu membanjiri media sosial kami di KPU, di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Itu memang harus diarahkan ke teman-teman Gen Z. Kalau milenial seperti kita Pak Tamrinnya ini mudah lah memahaminya. Tapi yang di Gen Z ini kami harus memang cari bahasa yang dekat dengan teman-teman ini. Teman-teman Gen Z ya. Oke, ini menunjukkan ya tadi ya bagaimana usia Gen Z ya. Saya ke Pak Am nih. Pak Am, sebelum saya masuk ke topik utama tentang harmonisasi, saya mau tanya terlebih dahulu, kenapa kampus itu agak anti ya Pak? Atau pandangan kami saja ya, agak anti dengan politik? Sebenarnya enggak ya, artinya dari sisi kesadaran politik mahasiswa lumayan tinggi. Cuman kalau dibilang kampus, lebih kepada kekhawatiran aja, semacam politik, melihat politik itu semata-mata sebagai politik praktis. Dan jujur ya, kadang pemimpin sendiri ya, para tokoh-tokoh sendiri juga selalu memaknai politik itu sebagai kotor gitu kan, sebagai politik itu adalah sebagai ajang pertarungan, padahal politik itu kan adalah nobility, kemuliaan gitu kan. Nah, justru kita berpolitik itu dalam rangka mengatur supaya masyarakat ini tidak menjadi, kalau homo homini lupus gitu, menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, jadi dengan politik itulah kita berharap kita bisa menata hidup kita, pertama dengan bagaimana cara kita memilih para pemimpin kita mendapat yang terbaik. Sebenarnya kan intinya itu gitu. Nah, cuman kadang memang pertarungan pada level praktis itu kadang-kadang memang membuat orang melihat politik itu kotor. Jadi sebenarnya bukan politiknya yang harusnya diantikan gitu, tapi saya pikir masyarakat di kampus ya lebih kepada sebagian besar melihat kekotoran itu mungkin agak skeptis, mungkin iya gitu. Tapi kalau anti lah iya, tapi anti tidak begitu ya. Baik, sebelum ke merajut harmoni usai pemilu ini, beberapa waktu lalu nih Pak Aam saya lihat juga jadi pembicara nih kalau saya nggak salah dari Kemenak ya. Lalu juga ada PJ Gubernur yang mengatakan bahwa Sumatera Selatan ini zero konflik. Mantan-mantan pemimpin kita ataupun juga beberapa pejabat mengatakan Sumatera Selatan tuh zero konflik katanya. Secara sosiologinya Pak, memang Sumatera Selatan ini nggak mau ribut, tidak mudah terprovokasi atau bagaimana ya Pak?
maaf mungkin saya sedikit berbeda pendapat di sini. Saya sebenarnya nggak terlalu sepakat dengan istilah-istilah zero konflik gitu ya. Soal konflik itu nggak selalu negatif gitu ya. Konflik itu kan adalah di mana kita terjadi ketidaksamaan ekspektasi kita antara satu dengan yang lain. Pandangannya berbeda. Iya, pandangan berbeda. Dan itu karena karena dia ketidaksesuaian, incompatibility ya gitu. Karena persoalan saling ketergantungan kita paling berkonflik. Nah, kalau kita ngomongin Sumatera Selatan zero konflik, ya sorry to say, saya bilang bagaimana kita ngomongin soal tawuran terjadi gitu kan. Artinya kan kita nggak bisa menafikan lagi kan gitu ya. Bahwa ada tawuran di sekitar kita gitu ya. Sehingga menurut saya bukan soal zero konflik atau non zero konflik. Ya, konflik dalam beberapa hal tetap diperlukan sebagai pemicu untuk kemajuan gitu. Adanya konflik itu kan seperti kesenjangan itu kan konflik gitu ya. Dengan kesenjangan memaksa orang untuk ikut. Yang penting jangan kekerasan. Ya. Artinya jangan sampai konflik itu mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, bagaimana kita memanage konflik itu paling penting. Kalau di Sumsel bagaimana untuk pemilu kemarin, Pak? Saya pikir Sumsel lumayan Memanas? Tidak manas begitu? di media sosial, saya pikir. Mungkin kalau di lapangan Pak Andika yang tahu, tapi kalau saya lihat di sekitar saya kayaknya memanasnya di media sosial aja. Secara keseluruhan nggak ada masalah. Artinya begitu cepat redanya, ya, hingar-bingar politik di masa-masa kampanye begitu selesai, ya sudah selesai gitu ya. Atau pada saat pada saat itu panas kayak bensin nih, disiram panas, habis itu selesai pedam lagi begitu. Ya, artinya kan karena tidak menyangkut mungkin hal-hal yang sangat prinsipil sekali gitu. Dan kita tahu pemilu ini secara keseluruhan bukan hanya Sumatera Selatan yang menguntungkan di pemilu ini, kita tidak terjadi lagi pembelahan-pembelahan secara yang tajam berdasarkan politik identitas. Gitu. Atau juga karena itu presiden, Pak? Ya. Atau karena presiden jauh, tidak begitu dekat di masyarakat? Enggak juga, kan isu itu kan sampai kemana-mana gitu ya. Nah, tapi kan sekarang isunya bukan lagi soal isu agama kan gitu kan. Nah, beda dengan waktu kita di sebelumnya 2014 ya gitu ya. Kalau di sekarang kan isu-isunya lebih kepada isu program. Antara status quo dengan perubahan itu aja isunya kurang lebih kayak gitu kan. Gitu. Oke, kita coba tanya ke KPU-nya. Serepot apa nih Bung kemarin ketika misalnya datang ke 17 kabupaten kota memberikan sosialisasi, adakah juga riak-riak dirasakan di masyarakat? Yang pertama begini, ada dua hal yang menyebabkan peristiwa pemilu itu dia jadi panas atau enggak. Yang pertama dari penyelenggaranya, kami. Dari KPU-nya, dari Bawaslu-nya, dia siap nggak menyelenggarakan pemilihan. Nah, Anda kemarin kan baru juga ya Bung? Iya, saya baru tapi sistem yang terbangunkan sudah ada. Sudah jadi? Sistem yang terbangunkan sudah ada, jadi saya tinggal melanjutkan. Samalah kayak Pak Tamrin ini kalau dia nanti jadi rektor, walaupun baru kan sistemnya sudah ada, misalnya kan gitu Pak. Dia tinggal menjalankan. Nah, begitu juga di KPU, kami tinggal menjalankan saja, sistemnya sudah ada, kendalinya langsung kami ambil alih. Kemudian kami cek di semua kabupaten kota, sepanjang memang penyelenggara pemilunya bekerja dengan baik, memberikan pelayanan dengan baik kepada partai politiknya, kepada calon legislatifnya, kepada pemilihnya, maka satu persoalan besar dari penyelenggaraan pemilu ini selesai. Yang kedua, kami dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kemarin membangun komitmen yang sama agar kita sama-sama menyelesaikan yang jadi bagian kita masing-masing. Polisi dia menyelesaikan urusannya, TNI menyelesaikan urusannya, KPU Bawaslu menyelesaikan urusannya, Pemda juga begitu. Nah, sehingga kalau semua pihak menyelesaikan urusan sesuai kewenangannya, maka sesungguhnya konflik itu tidak akan ada. Jadi sudah bagi tugas begitu ya? Jadi karena sudah bagi tugas begitu. Jadi kalau tugas itu terbagi dengan baik, karena kan pemilu ini, pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada ini kan bukan cuma tanggung jawab KPU Bawaslu, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi ini tanggung renteng. Karena ini tanggung renteng, kami rapat berkali-kali. Kemudian yang jadi core bisnisnya kami di KPU harus kami selesaikan, begitu juga dengan di Bawaslu, begitu juga dengan pemerintah daerah. Nah, yang terakhir, kalau Mbak Agranin dan Pak Tamrin lihat, kami proses penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, bahkan provinsi, kami live. Jadi meski orang nggak bisa masuk seperti di ruangan ini, kamera menyala, sepanjang persidangan penghitungan suara itu kami live. Jadi semua orang bisa disaksikan tanpa jeda. Itu semua prosesnya, silakan diikuti aja.
buat yang tahan ngikutinya kan, karena itu seharian penuh gitu. Jadi dengan sistem yang terbuka itu, calon legislatif sambil di rumahnya atau sambil di mana dia beraktivitas dia bisa ngikuti. Seterbuka itu jadi dibuat ya? Karena sesungguhnya sejak awal KPU itu kan bekerja di ruang kaca sebenarnya. Jadi semua orang melihat dia, regulasinya jelas, apa-apa yang akan dilakukan jelas, calon kepala daerahnya jelas, calon presidennya jelas, calon legislatifnya jelas. Problematikanya barangkali ada karena ini kontes yang massal. Di kontes yang massal ini kan kita tidak bisa tidak semua orang bisa terpilih. Misal gini, DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu kursinya cuma 75 orang. Yang daftar 1.720 orang, ya kan? Jadi dari 1.720 yang diterima cuma 75, maka potensi konfliknya pasti ada. Konfliknya antar mereka, iya, bukan di masyarakat. Iya, pasti ada kan? Karena barang sedikit yang ingin banyak, itu teori ekonominya ya sesederhana itu. Untuk DPRD Kabupaten Kota itu lebih banyak lagi. Ada misalnya DPRD Kota Palembang 45 atau 45 gitu ya. Yang daftar 2.000 lebih, tapi barangnya kursinya cuma 45. Konfliknya pasti ada nggak? Setiap bagian yang kecil kalau diperebutkan orang banyak, ada yang keinjek pasti, sepatunya keinjek, ada yang keserempet, ada yang kedorong, pasti ada. Nah tinggal bagaimana kita tetap membuat rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun ini bisa berjalan dengan baik. Kalau orang semua bisa ngikuti aturan mainnya, konflik itu nggak akan terjadi. Yang terakhir, warga Sumatera Selatan ini menurut saya itu sangat cerdas dan sangat terdidik. Mereka tahu apa dia. Kadang-kadang kan ada pameo di kita ini, apa dia gawe yang itu tuh. Apa untungnya untuk gawe itu? Nah, kadang-kadang itu itu pengkoreksian dari diri sendiri. Itu kenapa sih kita harus ikut-ikutan itu? Itu secara budaya memang begitu Pak, masyarakat Sumsel. Jadi Pak Am, harus cross check terlebih dahulu. Apa untungnya, rugi, untung begitu. Memang secara tipologinya begitu masyarakat Sumsel. Iya, kita kan bukan masyarakat yang secara komunitas tuh, secara masyarakat secara keseluruhan tuh yang senang. Nah, berkonflik terjadi tapi senang dengan pertentangan antar masyarakat itu jarang ya. Paling pertentangan kan antar individu. Tidak mudah tergesek begitu? Saya pikir enggak ya. Artinya waktu dia terjadi eskalasi dia cepat sekali turun. Sejarah melihat naik begitu, nanti turun. Tidak sampai meledak sampai titik tertentu. Artinya masyarakat tetap saya pikir lebih cenderung untuk ya senang dengan keharmonisan, kedamaian. Memang diuntungkan berarti kalau begitu? Bukan. Yang beruntung tuh saya, karena saya kuliahnya sosiologi. Oke, jadi sudah dapat ilmunya begitu ya? Iya, jadi kan saya belajar tentang budayanya, saya belajar perilaku orangnya, saya belajar perilaku masyarakatnya, saya belajar perilaku pemerintahnya. Nah makanya dengan mempelajari itu semua kan kita punya ilmu untuk bagaimana kita mengelola dan memaintain ini. Ini bukan karena duduk di sebelah Pak Aam kan, karena dosennya gitu bukan ya? Bukan juga, Pak Aam memang dosen saya waktu sekolah S2 memang. Cuma kan yang kita ambil itu kan ilmu-ilmunya nih. Nah ilmu-ilmunya nih yang memang secara saintifik kami kembangkan di KPU. Baik, gitu. Bung Andika ditahan, Pak Aam juga ditahan, katanya nih Bung Andika punya door prize nih, punya hadiah untuk teman-teman ya. Sudah punya pertanyaan ya Bung? Ada ya, oke. Tapi kita break sejenak. Ada teman saya ini Lydia dari Visip ya, betul ya? Visip tapi di Indralaya. Oke, boleh Lydia? Kita berikan tepuk tangan dulu. Kasih semangat untuk penampilan Lydia, silakan. Anda masih mengikuti dialog pasca pemilu 2024 dari Gedung Visip, Kampus Universitas Sriwijaya. Mas intannya terkenal.
Baik, terima kasih Lydia. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Acara ini juga terselenggara berkat kerjasama teman-teman Visip Unsri, Pak. Kebetulan juga lagi magang di RRI. Oke, jadi membuat acara ini semakin sukses lah. Oh ya, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda juga bisa menyaksikan kami di link YouTube-nya RRI Pro 2, RRI Palembang, dan juga di Instagram Pro 2 RRI Palembang. Saya masih bersama dengan Ketua Jurusan Visip Unsri Pak Emosi Tamrin dan juga Ketua KPU Provinsi Sumsel Bung Andika Pranatajaya. Sudah siap-siap? Punya pertanyaan? Punya pertanyaan? Ragu-ragu. Jawab pertanyaan udah siap? Juga ragu-ragu. Oke deh, saya mulai dari Bung Andika. Silakan Bung, ada pertanyaan untuk mahasiswa? Ada. Oke. Ada berapa hadiahnya ya? Ada banyak. Ada. Banyak ya? Baik. Ada banyak ya? Oke. Kami ini menyediakan hadiah yang memang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pertama, dia lebih dari skincare karena ini manfaatnya tinggi. Yang kedua, bisa digunakan di musim kemarau, di musim hujan. Pokoknya ini pelindung lebih utama dari skincare lah pokoknya. Kan skincare kan mahal kan ya? Ya kan? Skincare pasti mahal. Tapi tidak melindungi dari serangan politik. Oh ya, itu juga. Teman-teman yang kuliah di Visip ini, kita kan ini habis pemilu ada pemilihan kepala daerah ya. Pemilihan kepala daerah nanti itu kita laksanakan bulan apa, tanggal berapa? Ada yang tahu? Oke. Boleh? Oke, ada mikrofon, boleh sebutkan namanya. Tek. Oke. Perkenalkan, untuk pemilihan kepala daerah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Namanya? Namanya Rulia Infaintari dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Lia. Baik, kita kasih obat skincare-nya Bu, satu. Oke. Ada lagi? Oh iya, ini obat skincare, jadi melindungi dari panas, hujan, nggak perlu pakai apa yang memantulkan matahari di mukanya lagi kan, asal tahan SPF-nya aja. tinggi Ya. itu, SPF-nya tinggi. Iya, asal Anti-UV. tahan aja bawanya kemana-mana. Ada satu lagi. Ada yang tahu nggak syarat usia calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan tahun ini usianya berapa? Cepet banget tangannya ngetik. Ada yang bisa jawab, ayo. Cepet banget, Pak. Ada yang tahu usianya berapa? Ayo. Ada yang tahu usianya, syaratnya? Syarat untuk jadi kepala daerah begitu, Pak? Iya. Oke. Syarat jadi bupati, wakil bupati itu syarat minimal usia berapa? Minimal usia. Oke. Ada di belakang? Kok ragu-ragu? Oke, boleh Udah. mikrofonnya? Baik. Tahu Boleh? dari- Oke. Namanya? Kenalkan, nama saya Muhammad R. Kadafi. Oke, Kadafi. Mungkin sekitar umur 25, Mbak. Kok pakai mungkin, Nggak Pak? boleh dia pakai Nggak boleh ya? sekitar. Yaudah, 35. Oh. Cek dulu, googling dulu. Ayo, ada yang tahu? Belum tepat ya. Oke, sebelah Padahal sini. udah googling. Depan. Ada yang Depan, tahu? sebelah Ayo, kiri, angkat tangan. kiri, depan kiri. Angkat tangan, Ayo, jangan angkat malu-malu. tangan. Ayo, Oke, silakan. yuk, boleh. Namanya siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Leni Asmaraida dari jurusan Administrasi Publik. Berumur 30 tahun. 30 tahun dari mana? Dari googling. Oh enggak, bener. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang 32 2024 itu udah nggak berlaku lagi. 2004. Oh 2004, bukan Undang-Undang 32 dong? Iya, Nomor 32 Tahun 2004. Boleh dikasih dulu, Bu. Boleh, oke. Pak Tamrin. Tapi betul nggak sih? Dia 30 tahun iya, tapi gini yang substansinya yang ingin saya sampaikan tuh bukan soal kuisnya teman-teman. Ini menunjukkan ke kami ya, Pak Tamrin ya, ke kami, ke kita semua bahwa literasi Gen Z, literasi teman, saya boleh mengkritik juga ya Pak Tamrin. Literasi teman-teman mahasiswa terhadap persoalan yang menjadi concern kuliah teman-teman sendiri ternyata kurang. Nah, ini juga mengajarkan kepada kami bahwa oh ternyata soal tanggal, soal isu-isu konten terkait dengan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota ini tidak diketahui oleh golongan terpelajar. Kira-kira Tapi gitu. kalau dari tanggal mereka tahu. Dari tanggal mereka Di luarnya tahu. mereka tahu. Di luar mereka tahu, yang mereka tahu cuman tanggal. Tapi begini, kalau kita ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, mereka juga harus punya kebutuhan, bukan cuman tanggal. Kalau tanggal mereka tahu, oh 27,
ke TPS nih. Tapi dia punya needs apa di pelaksanaan pilkada ini sehingga dia punya apa curiosity. Dia punya keinginan untuk terlibat. Nah, Syarat dia keterlibatan belum ini. tahu banyak begitu maksudnya. Betul, makanya di awal-awal ini teman-teman ya, kami lagi berupaya terus bagaimana caranya melibatkan semua teman-teman yang usianya seperti saya ini, yang di depan ini, yang nggak jauh beda lah kita kan. Nah, kami lagi cari cara Pak agar mereka terlibat. Kalau ini teman-teman ini sudah terlibat karena mereka ini menempati proporsi yang terbesar dalam daftar pemilih kita, maka semua kalangan ini bisa kena. Tapi Bisa bukankah itu artinya bahwa edukasi dan sosialisasi itu belum kena ke mereka? Bukan belum kena. Jadi sosialisasi dan informasi itu kan gini. Di dunia informasi yang sangat komparatif sekarang ini, kita ini cuma diberi pilihan-pilihan oleh kami sampai harus belajar itu, Mbak Greni, sorry. Oleh kalau yang ngatur orang bisa lihat feed siapa apa namanya itu ya? Algoritma. Semua ini kan diatur oleh algoritma. Maka begini aja challenge-nya ya. Teman-teman silakan follow Instagramnya KPU. Ini kami ini lembaga negara, bukan nyari followers. Kalaupun followers kami banyak, kami nggak dapat uang dari situ. Tapi kepentingan kami adalah memberikan banyak informasi ke teman-teman mahasiswa sekalian. Kalau ada salah 1, 2, 3, 5 mereka ini follow Instagram kami, maka feeds yang terkait dengan pemilu akan masuk ke mereka ini. Instagram kan semua, Facebook juga begitu. Nah, tapi kalau mereka ini enggak follow Instagram kami, semua informasi terkait pemilu enggak akan melintas di handphone teman-teman. Masuk aja nih Pak Andika ya, boleh berikan tepuk tangan yuk. Ya, jadi kami minta bantu nih teman-teman yang paling ringan. Karena kami ini bukan ngendorse barang atau apa, silakan di follow Instagram, TikTok, Facebook, X, Twitternya KPU Sumsel, Sumsel gitu. Supaya teman-teman tuh dapat informasi yang update, terkini, sahih, yang terverifikasi. Nah, dari situ semua informasi mengenai pemilu bisa didapatkan gitu. Baik, saya ke Pak Am nih Pak. Tadi kan Bung Andika tuh singgung-singgung sedikit nih Genzi. Kita pernah bicarakan loh sebelumnya sama Prof Al juga tentang hal ini. Bagaimana sifat dan juga bagaimana pandangan Genzi saat ini. Ini susah nggak sih Pak untuk memberikan ilmu politik, sosial selama ini dengan mereka? Jadi tipikal Genzi itu kan yang nggak mau dicekokin gitu aja. Mereka aktif mencari informasi, sebenarnya mereka aktif mencari informasi, tapi juga cepat lupa. Ya, mereka ini kan hidup di era yang orang bilang tuh VUCA ya, yang volatile gitu ya, yang penuh ketidakpastian, yang rentan, yang penuh ketidakpastian gitu, dan seterusnya. Sehingga memang harus ada strategi tertentu gitu ya, strategi tertentu bagaimana melibatkan mereka. Sedikit menambahkan Pak Andika, jadi bagaimana himbauan mereka untuk follow itu menarik, tapi mungkin yang lebih lagi itu adalah bagaimana mereka mau engage gitu ya, karena kalau media sosial itu kan engagement rate-nya itu yang menjadi penting ya untuk menilai seberapa aktifnya dan apa yang dikehendaki Pak Andika itu pada algoritmanya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi jangan hanya follow saran saya juga, tapi engage di dalam media-media sosial KPU. Karena jujur saya berharap gitu ya. Karena ini bukan karena KPU atau apa ya, karena sebagai warga negara yang menginginkan demokrasi dalam proses konsolidasi demokrasi itu kan yang paling penting itu adalah bagaimana pemilu sebagai salah satu bagian dari demokrasi itu kita percaya sebagai satu-satunya cara yang paling baik untuk memilih hal-hal yang terbaik bagi kita. Jadi istilahnya itu kan bagaimana menjadikan pemilu itu menjadi the only one game in the town, kata istilahnya kayak gitu ya. Itu yang jadi role-nya ya, atau yang pentingnya begitu ya. Bagaimana kita trust, bagaimana kita percaya pemilu ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang baik dan memimpin ke depannya. Nah, kembali lagi ke merajut harmoni usai pemilu ini, apakah juga karena sifatnya Genzi, sifat masyarakat akhir-akhir ini yang dominan juga, jadi kita mudah melupakan ya Pak. Jadi ya yang kemarin ribut-ribut, yang rame-rame udah masuk juga nggak sih itu? Ya terlalu banyak hal yang lebih penting gitu ya di dalam hidup mereka, pada Genzi ya kalau gitu saya bilang, terlalu banyak hal penting dalam hidup mereka gitu, lebih dari sekedar pemilu.
hal yang penting pertama kan uncertainty bagaimana masa depan saya setelah saya kuliah itu penting gitu. Oke. Jadi sehingga mereka mencoba apa saya karir saya, banyak hal-hal yang tantangan bagi mereka itu jauh lebih berat daripada zaman saya atau zaman yang lain-lain lah gitu ya. Oke, kalau 5 tahun yang lalu kan tadi kalau Pak Am bilang kita lebih ke isu SARA, tapi tahun ini kan berbeda. Ya. Nah, ini pengaruh, apakah cuma isu saja pengaruhnya atau karena memang penyelenggaraan pemilu juga atau penyelenggara pemilu kayak Bung Andika dan lain-lain teman-teman yang lain itu juga sudah berjalan? Kalau itu, jadi gini banyak hal ya gitu. Jadi kalau antara lain juga kepemimpinan juga nggak bisa diabaikan gitu. Kalau Pak Andika kan dia bukan orang yang baru pertama untuk terjun di KPU gitu ya. Jadi sebelumnya punya rekam jejak yang lumayan, nanti tidak pernah lepas dari persoalan kepemiluan, mulai dari ketua Bawaslu, kemudian selesai ketua Bawaslu, ikut di KPU pusat ya Pak ya, kalau salah ya, terus jadi KPU. Jadi pengalaman-pengalaman ini memang menentukan, itu faktor internalnya. Di faktor eksternal kebetulan juga isu pembelahan identitas itu memang sangat kurang, itu bukan menjadi isunya lagi hari ini gitu kan. Isu sekarang kan lebih kepada persoalan antara melanjutkan atau perubahan, isunya itu aja gitu. Oke, isunya tidak begitu besar ya. Iya. Baik, kalau PR-nya untuk pilkada nih Pak, pilkada kan berbeda. Kalau kemarin itu ya mungkin karena jauh, banyak, bingung juga mana yang harus ditentukan, isunya apa, rame. Nah ini pilkada, sememanas itukah di Sumsel atau masih membingungkan? Kalau saya sebenarnya kalau soal memanas tergantung nanti berapa calon yang akan maju gitu ya. Artinya kalau sampai hari ini kan saya melihat nggak lebih dari paling banyak 3 ya gitu, paling banyak 3 kalau saya lihat ya gitu ya. Tapi saya nggak tahu nanti. Tapi kalau seandainya terjadi head to head 2 ya mungkin agak panas juga gitu ya. Agak panas? Ya tergantung nanti, tapi tetap isunya saya pikir tetap isunya pasti akan antara perubahan mirip-mirip gitu. Jadi tidak ada isu-isu yang sifatnya kurang lah ya, seperti kedaerahan gitu. Tidak ya. begitulah, Mbak. Oh, isu kedaerahan kalau di Sumsel ya? Saya pikir nggak terlalu nanti Tidak kedaerahan terlalu. tuh. Mungkin di bawah permukaan mungkin akan muncul ya bahwa ini orang Kumring, ini orang Semendo, tapi itu nggak akan terlalu menonjol karena pasti pasangan akan memilih mix di antara persoalan-persoalan kesukuan itu. Oh, kesukuan itu tidak akan terlalu mempengaruhi, tapi justru bagaimana isu yang dialami Sumsel sekarang itu yang mungkin lebih menarik. Saya ke Bung Andika nih, Bung, konsernya kemarin salah. Kemarin launchingnya bukan konsernya, launchingnya tuh keren kan, banyak kritik juga kan. Nah, tapi untuk pilkada nih sudah sampai di mana nih? Apanya tuh? Untuk pelaksanaannya sudah sampai di mana untuk saat ini? Hari ini kami, tadi seperti yang saya sampaikan, di hari ini kami sampai pada pembentukan panitia pemungutan suara. Kalau panitia pemilihan kecamatan, PPK itu udah selesai. Tinggal panitia pemungutan suara. Next kami langsung running untuk panitia pendaftaran pemilih untuk pemilihan tahun ini. Jadi yang independen kemarin sudah? Yang ke independen kemarin sudah di kabupaten kota tapi dikembalikan karena kekurangan dukungannya. Di Sumsel ada? Di Sumsel nggak ada, kosong. Oh, Sumsel nggak ada, kosong. Jadi semua akan lewat jalur partai politik. Semua lewat jalur partai politik. Untuk gubernur ya? Untuk gubernur, baik. Kalau sekarang ini yang jadi sorotan atau perhatian dari KPU Sumsel ini di mana? 17 kabupaten kota. Kami memperhatikan semua, karena kan begini, kalau untuk pilkada ini kan tergantung para aktor ya, kalau menurut saya Pak Tamrin. Aktor-aktornya, kalau aktor-aktornya tenang, masyarakat tenang gitu ya. Kalau aktornya nggak tenang ya masyarakat nggak tenang. Siapa aktornya ini? Ya partai politik, ya calon kepala daerah, terutama tim pendukungnya gitu. Nah jadi, tapi begini, dari pengalaman kita pemilu 2004, kemudian pemilu 2009, 2014, 2020, sampai ke 2024. Kemudian pilkada kita kan yang pertama kita mulai di tahun 2015, 23, 28, kemudian 2013 gitu ya. Ada nggak kekuatan-kekuatan besar itu saling mendukung? Ada. Konfliknya besar nggak? Nggak besar. Karena kan ini kan konflik ketika perseteruan pilkada itu berlangsung aja. Tapi begitu hasil keluar selesai. Hasil keluar selesai. Sorry nih, nggak ada dalam rekor sejarah kita kan ada yang sampai ribut besar-besaran gitu. Besar bakar-bakaran, nggak ada. Ada pernah di Kabupaten Lawang 1 kali, itu aja.
Nah, selebihnya kan nggak ada. Tapi begitu kita lihat karakter warga, kemudian situasi Musirawas Utara misalnya, ada demo segala macam. Tapi di sana memang apa namanya mungkin harus dipelajari juga Pak oleh FESIP. Kenapa budaya di situ tuh begitu gitu? Sehingga kami juga mempelajari itu. Nah, jadi dari segi pengalaman yang nggak ada. Satu hal Mbak Agrani yang kami pastikan sekarang ini kami memulainya dari kami dulu, para penyelenggara pemilu ini, bagaimana kami menjelaskan, kemudian memfasilitasi, kemudian melayani siapa? Pemilih, partai politik, calon kepala daerah ini, Bapak mau nyalon perorangan misalnya, oh silakan dukungannya sekian. Kemudian silakan penuhi, kalau bisa kami hitung satu-satu, kalau boleh ada dukungannya silakan, kalau nggak ada ya kami kembalikan, kan kira-kira gitu. Nah kalau yang dari partai politik, lihat nanti dukungan partainya cukup atau enggak, kami verifikasi. Jadi semua kalau di KPU ini dia sudah terstruktur dengan baik. Nah tinggal seperti yang Pak Tamrin sampaikan tadi, ini kepala daerah mau jualan apa misalnya ke masyarakat ini, itu loh. Mau jual perubahan, mau jual existing, kami ya silakan aja. Tidak masuk ke sana ya? Tidak masuk ke sana, ya silakan aja masyarakat itu menilai. Nah cuma ini ada perubahan ya teman-teman, perubahan gaya pemilu yang sudah terjadi di tahun 2024 ini. Kan teman-teman nggak lihat lagi kita nggak lihat lagi ada artis dangdut ikut kampanye akbar yang didatangi oleh ribuan orang. Iya, kalau sekarang bagaimana? Sekarang boleh aja seperti itu kalau dia memang lagi musim kampanye, tapi pertanyaannya masih efektif nggak? Nah ternyata kan kalau di daerah-daerah besar di Sumatera Selatan ini kemarin ketika pemilu legislatif kita nggak merasa kayak ada kampanye kok. Kampanye kan dalam mindset kita selama ini kan ini ada perkumpulan orang banyak di satu tempat, ada hiburannya, ada yel-yel, ada ngacung jarinya kan gitu, ada bagi-bagi kaos. Kalau sekarang udah nggak lagi. Nah ternyata kampanyenya ini langsung masuk ke jantung hatinya teman-teman pemilih ini. Lewat apa? Media sosial? Lewat media sosial. Itu juga dapat apresiasi yang menarik ya. Banyak pihak juga yang memberikan apresiasi bahwa cukup efektif aturan yang dibuat oleh KPU itu tentang bagaimana kampanye terbuka itu diberikan aturan sesuai batasan dan lain sebagainya. Kalau untuk pilkada nanti sama? Sama, kami juga akan mengatur itu termasuk juga di media sosial. Yang ingin saya sampaikan begini, karena ini pola kampanyenya juga sudah berubah. Ini saya sangat nganjurkan gini ke teman-teman mahasiswa, ke setiap orang lah, carilah informasi mengenai pemilu, mengenai kepala daerah ini juga dari media sosial begitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu dan bisa menentukan pilihan. Itu kalau medsosnya didaftarkan juga itu ke KPU? Kalau yang resmi didaftarkan. Ke KPU? Ke KPU. Kalau kerjasama dengan Bawaslu-nya bagaimana nanti pengawasannya? Kalau pengawasannya, kami setiap hari berkomunikasi dengan teman-teman Bawaslu, setiap tahapan penyelenggaraan yang dilakukan KPU juga dihadiri oleh teman-teman Bawaslu. Jadi Bawaslu itu dia melekat aja dalam setiap proses tahapan pengawasannya ya langsung mereka lakukan begitu. Nah yang terpenting ini begini Pak Tamrin, ini fenomenanya akan baru nih di pilkada ini kalau menurut saya ya. Nanti masyarakat ini langsung bisa berinteraksi dengan calonnya lewat apa? Lewat media sosial. Jadi yang awalnya takut bertanya, nggak ada waktu untuk bertemu, nggak ada ruang untuk bertemu, mereka akan ngajukan tuh ke media sosial. Menarik ya, jadi tugas KPU-nya agak lebih ringan ya, untuk mengawasinya itu nggak akan sampai ada bentrokan fisik begitu kan, paling ramai di media sosial. Iya, nah ini yang maksud saya, kalau yang orang berpikir Mas ini akan ada nggak isu sara, ini akan ada nggak tabrakan pendukung, kayaknya mulai berkurang deh sekarang ini. Ada mungkin di media sosial. Ada di media sosial kan nggak ketemu orangnya, tahu-tahu kan yang lagi misalnya lagi bertempur ya dalam tanda petik di Instagram atau di chat itu satu duduk sini satu duduk sini sama-sama nggak tahu. Oke. Sama-sama nggak tahu gitu. Menarik ya. Jadi tidak ada benturan fisik lah begitu ya. Karena dan media sosial ini juga sudah mengubah pola keseharian kita ini. Nah jadi orang juga barangkali udah enggan jalan kaki misalnya kalau dulu kan jalan kaki dari Masjid Agung ke kantor DPRD, orang udah enggan mungkin seperti itu Pak. Saya bukan manas-manasin, tapi barangkali memang udah berubah. Nah, tinggal kami, yaudah di media sosial ya silakan aja. Masuknya di sana, mainnya di sana. Baik, Pak Am, saya ke politiknya nih Pak. Kalau di Sumsel sendiri bagaimana nih? Kan lo sibuk nih lihat partai politiknya nih yang lagi bingung. Pilih-pilih, gonta-ganti gitu ya. Kalau pengamatan dari Pak Am gimana nih Pak? Ya, itu memang problem di kita. Jadi belakangan ini semakin kesini memang terasa sekali oligarki partai itu terasa gitu ya, sehingga bagaimana DPP itu sangat menentukan, sehingga itu membuat gampang DPD ataupun DPW gitu ya.
Akhirnya ya DPW dan DPD itu ya mohon maaf lah ya, dalam proses rekrutmen itu lebih menjadi hanya salah satu alternatif karena akhirnya ada pada DPP pusat, maksud saya itu di pusat gitu ya. Itu memang problem di kita sini, sehingga memang nggak mengherankan kalau sekarang yang kita lihat yang muncul calon-calon itu yang muncul akhirnya orangnya ya stok lama semua gitu kan. Sirkulasi elitnya itu agak terganggu. Tapi itu adalah bagian dari proses demokratisasi kita ya. Baik, kita tahan nih. Ada teman-teman katanya mau tanya. Teman-teman sudah siap pertanyaannya mana nih? Tadi yang mau nanya? Oke, boleh silakan perkenalkan namanya. Oke, langsung pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad R. Kadafi. Saya ingin bertanya Pak, Bapak kan sebagai ketua KPU. Boleh berdiri nggak Kadafi? Oke. Baik, Bapak kan sebagai ketua KPU tuh. Kemarin kan pada saat pemungutan suara itu ada terjadinya konflik dari salah satu paslon yang demo begitu Pak. Nah, jadi tanggapan Bapak itu sebagai ketua KPU dan para anggotanya itu bagaimana Pak? Kami ini sebagai remaja itu untuk menjalani pemilu itu secara damai dan tentram gitu, yang semestinya gitu. Terima kasih Pak. Oke, Kadafi terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan. Selain Kadafi ada lagi? Ada lagi mau tanya? Nih Pak Andika mau terbang nih. Oke, silakan, silakan. Ini boleh. Oh yang mana dulu? Sebelah sana dulu. Sebelah sana, sebelah sini. Bingung nih banyak penanya. Yang sini. Sini Bianca boleh? Oke, silakan. Boleh berdiri. Perkenalkan namanya, jurusannya. Baik, perkenalkan nama saya Yensi Taningrum dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Mau nanya, menurut Bapak, bagaimana sih idealnya kami sebagai seorang mahasiswa dalam memandang sebuah isu politik? Meskipun itu tergantung kepribadian, namun tentunya Bapak-bapak di depan sebagai pengamat politik tentunya, bahkan juga sebagai ketua KPU kan memiliki pandangan tersendiri. Nah, bagaimana kami, idealnya kami sebagai seorang mahasiswa memandang sebuah isu politik tersebut. Baik, terima kasih Yasmin. Terima kasih. Satu lagi sekalian di sebelah mana? Oh di sebelah sini ada? Sebelah kanan, oke boleh yang belakang silakan. Boleh berdiri, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Rizkian dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 21. Jadi dalam pemilu biasanya ada perbedaan pandangan yang datang dari masing-masing kubu yang terbentuk, Pak. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang tepat untuk membuat tidak adanya pendukung fanatik dari salah satu pasangan calon. Baik, terima kasih tepuk tangannya teman-teman. Ini tips dari Alma Mater ya. Sama angkutannya cuma beda 2 tahun kan? Beda tahun. Oh. Ya silakan Bung Andika. Baik, yang pertama gini, demo itu boleh diperbolehkan, unjuk rasa itu dilindungi undang-undang, silakan. Cuma kalau kami sepanjang ada yang pengunjuk rasa kami akan terima. Cuma substansinya apa? Nah, substansi itu yang harusnya dikedepankan. Jadi kalau bagaimana kami nyikapinya? Tentu kami sangat paham. Kalau orang mau berunjuk rasa sepanjang dia dilindungi undang-undang pasti kami terima. Kemudian kami tanya substansinya apa. Bagaimana kami nanggapinya? Ya biasa aja. Jadi kan karena kan lembaga KPU ini lembaga pelayanan. Jadi semua orang kami layani. Nah kemudian kenapa ini mereka meluapkan unjuk rasa? Jadi gini. Jadi teman-teman nanti bisa belajarlah teori-teorinya ya. Kenapa orang menyampaikan gagasan itu lewat unjuk rasa. Itu kan salah satu cara menyampaikan gagasan, keinginan, kemudian kemauan orang. Nah tinggal kami pahami aja dengan baik. Apakah kalau simpelnya apakah diperbolehkan? Boleh. Nah tinggal supaya nggak terjadi unjuk rasa, tinggal kami melakukan pelayanan terhadap semua calon kepala daerah ini dengan baik. Nanti boleh dipelajari apa-apa yang menjadi syarat calon kepala daerah, misalnya kepala daerah itu syarat calonnya apa, kemudian syarat pencalonannya apa. Kalau syarat calon itu dia menyangkut individu Pak, individu orang, dia ijazahnya ada enggak, dia sekolah di mana, umurnya cukup atau enggak gitu. Tapi kalau syarat pencalonan itu dukungan partainya ada enggak, misalnya dia cukup atau enggak. Jadi 2 substansi itu harus kami pelajari. Nah
bagaimana kita sebagai mahasiswa ini bisa menyikapi terkait dengan isu-isu politik ini gitu ya. Itu tadi saya minta teman-teman ini dari sekian giga paket data yang ada teman-teman ini, saya boleh dong minta 500 megabyte aja, sedikit aja, atau ya kurang dari atau lebih 100 saja MB itu loh, megabyte itu untuk teman-teman mencari informasi terkait dengan pemilu. Supaya apa? Supaya juga kita berpengetahuan gitu loh. Jadi kan gini, untuk dia bisa ikut terlibat engagement, kalau bahasa Pak Tamri, ikut terlibat tuh kan dia harus tahu dulu. Dia tahu dan dia juga harus tahu pada situasi apa, posisi apa, waktunya kapan dia terlibat. Nah, teman-teman ini bisa terlibatnya sejak sekarang. Misalnya ada yang mau jadi PPS. Nanti kalau teman-teman yang tinggal di Kota Palembang maupun di kabupaten kota sudah tahu nih tanggal 27 November hari pemungutan suara, daftar aja jadi KPPS. Ada honornya kok. Bener, ada honornya. Daftar aja jadi KPPS. Kerjanya mudah kok, cuman ngelihat suara. Nanti kami ajarin cara ngerjainnya. Nah, kalau nih teman-teman mahasiswa bisa belajar jadi KPPS, saya sarankan begitu Pak. Dari situ mereka bisa belajar pemilu itu seperti apa. Mengkonversi suara lewat kertas suara itu menjadi hasil keputusan politik itu bisa dipelajari dari TPS. Teman-teman juga bisa mendedikasikan diri misalnya memberikan pelayanan kepada pemilih. Nanti belajar juga yang disebut pemilih siapa, warga yang ada di sekitar TPS. Banyak hal yang bisa dipelajari. Kalau saya rekomendasikan daftar jadi KPPS. KPPS. Baik, closing statementnya sedikit sekali Bung Dika, 60 detik. Closing statementnya begini, pemilu ini kan buat kita semua. Urusan pemilu ini gini, pemilu ini akan melahirkan aktor-aktor pengambil kebijakan yang semuanya itu berasal dari kita. Pemilu ini kita akan menyerahkan sebagian kuasa kita ini kepada orang nanti yang akan ngatur kita. Supaya kita yakin orang yang ngatur kita ini baik, pelajari orangnya, pelajari sistemnya, pelajari cara kami menyelenggarakan pemilunya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, memberikan tanggapan. Karena pemilu ini soal hak teman-teman sekalian. Boleh juga nggak datang ke TPS karena itu hak. Tapi yang lebih, kalau teman-teman ingin tahu ya, misalnya gini deh, siapa yang berhak nutup jalan lingkar yang di depan Masjid Agung, kita harus melingkar, nggak bisa langsung lurus. Oke. Pemerintah daerah. Teman-teman mau protes, ya proteslah ke pemerintah daerah. Nah, tanya ke pemerintah daerah, nanti kalau Bapak jadi wali kota mau nggak Bapak buka misalnya. Oke. Nah, silakan terlibat seperti itu. Ini teman-teman FISIP ini penting untuk terlibat karena teori masuk, prakteknya masuk, untuk pengalamannya juga masuk. Dan ini memang ranahnya teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ya silakan aja, fakultas lain juga bisa. Baik. Jadi begini, enggak semua politisi itu berasal dari FISIP loh. Presiden Jokowi itu Fakultas Kehutanan. Oke. Nah, iya itu contoh. Jadi terserah, tergantung teman-teman sekarang mau jadi orang yang follow keadaan aja atau orang yang ikut merubah keadaan. Mau jadi orang yang ikut berbuat atau cuman lihat-lihat. Jangan, kita nggak perlu tahu itu orangnya siapa, tapi tanya ke diri kita ini mau jadi apa sebagai mahasiswa. Oke, boleh berikan tepuk tangan 120 detik sudah. Korupsi nih 160 detik. Oke, Pak Am nih terakhir deh Pak, apa masukan untuk KPU dan juga partai politik serta para pemilih nanti Pak Am? Ya, artinya ini pilkada serentak yang pertama ya. Walaupun yang kemarin ada bertahap-tahapannya kemarin itu pilkada serentak yang pertama yang mudah-mudahan ini akan menghasilkan para pemimpin yang terbaik bagi kita. Nah, tentu sarannya adalah ya pertama kepada penyelenggara, harapan kita tentu supaya bisa menjadi penyelenggara yang fair, yang jujur gitu, yang adil dan mendorong partisipasi masyarakat yang cukup besar atau cukup kuat untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dan pada para peserta tentu yang kita harapkan adalah lebih fokus pada persoalan-persoalan program, isu-isu bagaimana mengatasi masyarakat dan jangan membawa masalah-masalah yang sifatnya identitas dan sebagainya yang cenderung untuk memecah belah. Dan kalau tadi yang terakhir untuk para pemilih termasuk pada Gen Z yang ada di hadapan saya ini, tentu saran saya sedikit saja, cerdaslah dalam memilih, cermat dalam menentukan, dan bijak dalam bersikap. Baik, boleh berikan tepuk tangan teman-teman.
cerdas memilih, cari tahu apa kerjanya KPU, cari tahu siapa calonnya, apa track recordnya, bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi mahasiswa FISIP Unsri, boleh tepuk tangan. Terima kasih juga untuk Pak Husni Tamrin, terima kasih Bung Andika. Oke, selamat dalam perjalanannya sampai ke Jakarta. Teman-teman terima kasih sekali lagi atas nama tim RRI pada pagi hari ini, sudah siang nih. Pasca pemilu untuk siang hari ini, saya Agranisi Homi, kita kembali ke studio. Baru saja Anda ikuti Dialog Pasca Pemilu 2024 dari Gedung FISIP Kampus Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa. Boleh foto bareng sama-sama dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Kejar-kejar pelangi hingga darahku, nafas hidupku bersatu di dalam anganku. Indonesia, satu bangsaku dan bahasaku, berpadu di dalam cintamu. Kejar-kejar pelangi hingga debar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Kejar-kejar